Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majadah, saya sedang ada di Diabu, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saya lagi di Pondok Modern Al-Amanah ya. Lagi ngobrol dengan Bapak Pimpinan Pondok Modern Al-Amanah Bau-Bau, yaitu Haji Ahmad Ghani. Alhamdulillah sehat walafiat. Al-Amanah ini sudah tahun berapa berdiri Pak Kiai? Alhamdulillah sudah berumur 21 tahun. 21 tahun. Luar biasa. Berdiri tahun berapa itu? Berdiri tahun 2009 November tahun 2000. Berdiri tahun 2000 ya? Ya, Alhamdulillah. Pendiri dulu Pendirinya yang pertama ya Bapak Kiai Haji Muhammad Syahrudin Saleh MA. Ya, Haji Muhammad Syahrudin Saleh itu alumni Gondor. Alumni Gondor tahun 86. 86. Terus antum Dia meninggal ya tahun 2007 akhir. Tanggal 16 Desember 2007. Kemudian badan wakaf yang diamanahkan itu bergerak cepat untuk mengganti beliau. Namun sebelum meninggal beliau sudah berpesan bahwa yang kalau saya meninggal kemudian hari, maka yang punya saya menunjuk inilah sebagai pengganti saya. tahun berapa itu berarti? Itu tahun 2007 2007. langsung bergerak cepat 2007. Alhamdulillah. Itu awal saya dengan pondok karena penunjukan. Antum tahun berapa alumni itu? Saya alumni klasik 91. 91. Ya. Kita ngobrol sambil keliling pondok Oke. saja. Ya. Ya, ayo. Ini berapa hektar sekarang? Sekarang ini kurang lebih 6 hektar. 6 hektar ya? Iya. Dulu mulai diwakafkan berapa hektar? Diwakafkan tahun 2003. Heeh. Itu sekitar 4 hektar. Oh, 4 hektar. Iya. Gitu ya. Kurang lebih 4 hektar. Nah, pertama dulu tanahnya beli atau ada orang mewakafkan? Awalnya di tahun 99 akhir Heeh. ini tanah kita beli Ustaz. Oh, beli ya? Beli. Oh, dibeli dulu berarti ya? Ya, kita beli. Kemudian tahun 2003 Heeh. diwakafkan kepada umat. Oh, jadi pembelian. Dari awal Beli pertama dulu berapa hektar? kurang 3,6 Oh, 3,6 hektar. 3,6 hektar. Oh, terus berkembang. Terus berkembang 2006 untuk yang putra Ya. ya. Ini ada seorang wakif yang memberikan tanahnya kurang lebih 800 meter persegi. Ya. Dulu tanahnya yang di Putri aja nih? Yang putri Kasih. awalnya Ustaz. Oh. Putri awalnya. Jadi di tahun 2000 itu hanya putri saja. Oh. Gitu. Nanti setelah 5 tahun ke depan dia berkembang lah. Nah, maka karena mendengar kita mencari tanah untuk pondok putra, Heeh. sehingga ada salah seorang wali murid biasa Oh, ini dari wali murid? wali murid gitu ya, dari wali murid Iya, iya. ya. Tanah ini diberikan pada pondok ini. Oh, oke. Biar tidak terlalu jauh putranya, ini kami berikan tanah ya untuk dikembangkan menjadi pondok putra. Itu awalnya. Akhirnya dari 2016 ketika
peringatan 5 tahun, syukuran 5 tahun Al-Amanah Putri. Ya, itu diletakkan batu pertama pada tanggal 26 April tahun 2006. Ya, setahun sebelum beliau meninggal. Oh, Pak Sahrudin, ya. Sahrudin, ya. Sahrudin meninggal. Ya, ya, ya. Dan gitu. Jadi akhirnya ya berkembanglah sampai hari ini. Dalam perjalanannya pondok ini sejak tahun awal kita merintis itu di akhir tahun 99. 1999. Nah, ini kita berarti sedang memasuki wilayah Pondok Putri. Iya. Dulu saya dengar ceritanya ini mulai dari hutan. Iya, sawah. Sawah atau hutan? Sawah. Oh, ini Persawahan. Persawahan ya? Iya. Ini Oh, lokasinya. kosong gitu ya? Ya, kosong ini lokasi awalnya untuk pembakaran rotan. Ustaz. Oh, oke. Ya, pembakaran rotan itu sebelum dikirim ke Jawa. Oh. Nah, sebagian itu dan sebagian juga adalah sawah. Iya. Jadi di awal-awal kita mulai merintis pondok ini, ya ikut bersawah, Ustaz. Iya. Ikut bersawah. Jadi kita menikmati hasil sawah, persawahan itu hasil apa? Beras. Kalau kita panen merasakan itu. Iya. Ya, sampai Ini sawah semua berarti. sawah semua. Kita gedung pertama mana tuh? Gedung pertama ini gedung Pakistan yang sebelah. Oh, yang ini ya? Nah, iya. Gedung pertama itu. Ya, Ini gedung pertama. Pakistan, iya. Dulu ini sudah berubah ya? Ini sudah berubah dulu panggung. Rumah Oh. panggung. Asramanya panggung, Ustaz. Ini tempat asrama pertama. Iya, asrama pertama. Termasuk di awal 12 orang. Ya, di sini tinggalnya, Ustaz. Oh, santri pertama 12 Iya, orang. di sini. Oh, di sini nih. 12 ya. Ya, di sini semua. Gedung Luar sejarah ini. Iya, kamarnya, kelasnya, musolanya di sini semua dulu awal-awalnya. Oh, rumah panggung, rumah kayu juga. Rumah kayu. Nah, nanti di tahun 2014 nah, kita renovasi, turunkan. Oh, jadi tidak lagi Ini panggung. sudah tidak panggung, kita turunkan ya. Oh. Ya, karena kita melihat situasi banjir. Oh, banjir, Nah, kan? itu sudah normal gitu lah. Sudah nggak lagi Nah, banjir. sudah tidak banjir, jadi kita sudah tahu ketinggian air sekian sehingga kita turunkan. Tahun pertama 12 orang. 12 orang. Tahun kedua. Kedua, Berikutnya? berikutnya 27. 27 orang. Iya, Oke. 27 orang. Nah, setelah bangunan ini, ya. di tahun 2002 kita Ya. membangun ini. Oh, ini. Ini yang sebelah. Oh. Ya. Gedung Gedung Asia, ya? Asia. Iya. Ya. Ya. Ini Gedung Asia itu yang kedua. ini bangunan yang kedua ya? Kedua. Nah, itu. Ini asrama kelas juga waktu itu. Iya, asrama kelas. Oke. gitu. Tiga Empat lokal. Empat lokal, ya? Nah, gitu. Kita bangun ini semua. Ya. Nah, ini masih asli ya? Asli, masih asli. Masih bangunan. Awalnya juga sama. Panggung. Oh, awalnya panggung Panggung juga. juga. Nah, 2015 ya kita turunkan lagi. Oh, sudah jadi pondasi Ya, seperti sudah itu, pondasi ya? ya kembalikan pada asalnya ya. Di awal-awal ya ini. Jadi waktu Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi datang pertama kali, ini masih rangka, Ustaz. Ini masih rangka. Rangka hanya ada atap, bangunannya belum terapa, baru rangka saja yang Baru rangka. Iya. Ini sudah Ini sudah jadi. Oh, yang bangunan ini sudah jadi. Ya, sudah Ini jadi. baru bangunan ini berarti? Iya, baru bangunannya waktu almarhum Kiai Syukri datang ke sini, baru ini yang dulu. Baru ini. Ini. Terus Jadi di mana kita tempatnya datang- waktu itu? Waktu kita kumpulnya di sini, Pak. Pertemuannya ada di sini. Oh, pertemuan di sini. Iya. Pakai tenda. Pakai tenda terop itu kita pasang tenda. Ini masih tanah waktu itu. Masih tanah aja. Jadi kisahnya Ustaz, waktu hujan, Iya. ya kan sebelum beliau datang hujan Ustaz. Oh. Jadi pertemuannya akhirnya anak-anak semua ngelap tanah. Biar Ya, dia itu. Yang dipel bukan lantai ya. Bukan lantai. Jadi gini ya. Ya gini dipel ini. Ini dipel ya. Luar biasa. Ya, gitu. Di tahun 2002 kedatangan Pak Syukri. Gitu.
Pak Kiai Sukri mau datang luar biasa kesini. Ya kondisinya jelas belum seperti ini. Seperti itu Wisma Indrajati dulu rumahnya masih juga panggung. Oh iya. Masih panggung semua. Yang tadi kalau musim timur kita tonggaknya dari barat. Kalau musim barat pindahkan tonggak ke kiri. Akhirnya pusing. Tonggak dua-duanya kan. Ya. Nah, jadi tonggak itu loh. Iya, Seperti tonggak, kapal kan? gitu. Ya itu ya seperti itu. Jadi setelah 2002 ada wali murid anggota dewan mengupayakan kita bangunan ini. Yang mana ini? Ini. Ya, ini di Ini mulai gedung madrasah. kelas lebih permanen ya. Nah, ini permanen. Ini bantuan yang pertama kali kami dapat. Oh, bantuan pertama ini? Iya. Dari Dari murid. wali murid yang Pak Yunus namanya. Ayo Nus, ya. Ya, Dua Pak kelas Yunus. ini ya. Iya, itu. Nah, ini dia nih. Mulai gedung-gedung Nah, bertingkat mulai. ini Ya. kapan ini? 2004 yang ini gedung Irak. Gedung Irak. Iya. Ya, dinamakan gedung Irak pas pembangunannya persis dengan invasi Amerika pertama ke Irak. Sehingga ini disebut gedung Irak untuk mengenang peristiwa itu, Pak. Ini ya. Yang ini di 2004. Ya. Oh, saya pikir ada bantuan dari Irak. Ya itu karena invasi Amerika ke Irak itu. Pada saat nyerang Kuwait ya. Iya, berarti yang waktu kuat itu. Ya itu. Akhirnya Alhamdulillah kasih gedung Irak saja untuk mengenang peristiwa. Di 2006 ya ini. Ini. Ya, disebut gedung Darussalam karena bertepatan dengan tsunami di Aceh. Oh, Ya inilah dibangun pas tsunami. tsunami. Akhirnya almarhum sudahlah kasih nama dia Darussalam, harusnya Nganggo Aceh Darussalam. Kita ambil Darussalam saja. Darussalamnya aja ya. Kampung damai ya. Gitu. Ya inilah. Jadi kita ditinggalkan waktu almarhum meninggal ya sampai di sini. Oh, sampai sini ya. Sampai ini aja. Nah, itu berarti bangun mandiri nih. Mandiri semua. Luar biasa ya. Ya, mulai mandiri. Saya mulai ketika saya 2007 menggantikan almarhum saya jadikan depot Ini apa, depot apa ini? air minum. Oh, depot air minum. Jadi Kebutuhan air minum santriwati semua di sini. kebutuhan air minum santriwati ya. Iya. Atau dijual juga keluar? Tidak dijual keluar kita. Awalnya kita menjual. Tapi karena situasi yang kebutuhan lebih banyak ya kita tidak. Sekarang itu seperti yang antum waktu datang 2 tahun yang lalu menjarang biar ada ini kemas instalasi gitu ya. air bersih kemasan ya. Kemasan itu dikemas, masukkan Sekarang, sudah ada kemasannya. ke koperasi. Koperasi yang menginikan semua. Iya. Terus di tahun 2019 akhir di masa-masa ketika Presiden SBY akan selesaikan masa jabatannya itu ya. Itu kebetulan Menteri Hukum dan HAM waktu itu Pak Amir Samsudin datang ke sini. Oh, ke sini ya berkunjung. Ke sini. Dia sebenarnya bukan ke sini berkunjungnya. Oke, Ke terus. lapas dan pembukaan kantor imigrasi. Oke, terus Ya. ke sini. Terus orang-orang lapas di sana menghubungi saya. Oke. Ustaz, kan kita punya koneksi dengan orang lapas itulah. Karena Ya. kita selalu masuk ke lapas Oke. memberikan siraman rohani dan lain sebagainya. Saya dihubungi. Akhirnya Pak Menteri Amir Samsudin datang ke sini. Memberikan saya uang yaitu 30 juta. Bantuan ya. Bantuan, 30 ya. juta. Saya sampaikan waktu itu saya sampaikan insya Allah uang 30 juta ini akan saya jadikan fondasi asrama bagi santri wati di kemudian hari. Ya, inilah jadinya Ustaz. Seperti ini. Dari 30 juta. Iya. Ya, berkembang. Ini yang dari 30 juta itu jadikan sebagai fondasi. Fondasi. Sekarang jadi Alhamdulillah. Ini gedung Hadijah. Asrama dan kelas. Asrama dan Di atas asrama, di bawahnya kelas Ustaz. Nah, ini koperasi. koperasi di sini Ya, ya. koperasi ini itu dibangun dari hasil dia sendiri. Oh, jadi dibangun dari hasil sendiri. koperasi, keuntungan koperasi. Dia tidak menggunakan uang pondok. Oh, jadi koperasi keuntungannya kemudian bangun untuk membangun
Hikmah namanya. Jualan apa saja? Ya, kebutuhan santriwati, Tuan, yang net-net, ada pakaian juga. Nah, semuanya ini. Ya, ini dia bangunan sendiri, jadi tidak ada campur tangan uang penduduk yang diberikan ke sini. Nah, syukur alhamdulillah dalam laporan bagian koperasi di periode 2021 ini 200 juta lebih keuntungan ya? Iya. Sudah 200 lebih. Nah, ini basket. Nah, ini basket sejak almarhum tahun 2003 ini. Ini awalnya Ustadz, tingginya 1 meter lebih. Oh ini? Iya. Fondasi, oh ininya? Iya, tingginya Tinggal apa? 1 meter lebih ini. Ditimbun-timbun jadi mau tertutup. Ya, Oh karena ya itu tadi kalau kita nimbun kan tanah lumpur ini sawah. Ya kita timbun jadi kita. dulu tinggi ya? Oh, tinggi dulu kita melebihi kepala kita ini kalau berdiri di awalnya. Oh, Gitu. karena lumpur. Karena segala lumpur macam. mulai di ini ya di sini. Jadi mulai membangun ini ya. Ini kita mulai membangun. Lab kita mulai bangun. Ini lab, Pendopo, ya ini lab. Pendopo saya mulai membangun. Pendopo itu serbaguna ya? Nah, serbaguna terus sampai ke belakang sana. Itu semuanya. Ini tanah sampai Karena masih di belakang sana tadi. Masih di belakang sana. Kelapa bagian dalam itu masih di pondok. masih cukup luas untuk pengembangan ya. Betul. Iya, iya. Jadi itulah yang Ini yang putri berapa hektar tadi? Putri untuk saat ini kurang lebih 5 hektar. 5 hektar ya. Alhamdulillah. 5 hektar. Berapa santri putri sekarang? Putri sekarang 609 orang. 609. Iya, 609. Dari mulai dulu Dari pertama 12. kali 12 orang. 12 orang putri aja gitu. Iya, putri aja itu. Oh, pertama putri ya? Iya, pertama putri kita masuk. Oh, dari 12 orang putri setelah berapa tahun berarti? 20 tahun 20 tahun kemudian menjadi 1.000. Alhamdulillah. 600-an. Putra putri itu 1.600 ya. 1.000 putrinya 609. 9 Terus putranya putranya 408. Nah, jadi 1016 kan? 1016. 1016 semuanya. Di sini sistemnya KMI. KMI. Oh, KMI ya. KMI. Kuliatul Muallimin Muallimin Islamiyah. Jadi mengacu pada kurikulum di Gontor. Iya. buku segala Semua macam. dari Gontor kita. Oh, semua dari Gontor ya. Iya, semua dari Gontor. Jadi hampir 100% kurikulum dari sana. Iya. Makanya kita masih mengadopsi sanawiyah aliyah. Oh, secara formal sanawiyah aliyah. sanawiyah aliyah ya. Ya. Jadi tetap mereka ada ujian juga Ada ya. ujian juga gitu. Jadi ya, ujian KMI dan ujian Ujian sanawiyah dan aliyah. Nah, kita sekarang ini masuk putra ya. Putra. Oh, ini dipisah oleh jalan ya. Bisa oleh jalan kan? Oh, Dipisah oleh jalan dan pagar ya. bakar. Oke. Putra pertama mana yang didirikan Pak Kiai? Gedung Panca. Yang Oh, di barat ini ada gedung itu. Aha. Itu gedung Panca. Hasil dari tadi syukuran 5 tahun Al-Amanah Putri. Syukuran 5 tahun Al-Amanah Putri. Nah, itulah dibangun Panca ini. Oh, yang tadi yang ada wakaf Iya, dari yang dari wali santri tadi. Ya ini, ya gedung ini yang pertama ya sama. Panggung. Nah, ini masih panggung juga. masih dari bawaan kami. 2006. 2006 Ya, ya. pendiriannya 2006 ini. Oh, Ya, ini karena pembukaan asrama ya. asrama kelas juga di situ di awal-awal. Oh, ini masih panggung ya. Masih panggung sampai hari ini masih dari 2006 sampai sekarang bisa. Ya, Oh, ini masih panggung ya. masih aslinya, originalnya ini. Asrama. Dulu sama. Dulu 2006 saya tinggalkan Putri, diamanahkan ke Jaga Putra. Ya. Nah, jadi inilah ruang kelasnya di sini, terus musolanya di sini. Oh iya ya. Iya.
Masih panggung kita. Ini kalau orang ngompak itu, oh ini masih kayu apa? Masih kayu, sekarang belum ada perubahan apa-apa. Betul. Kayu. Jadi awal ketika kita di 2006 Ustaz mau menerima siswa baru, saya tinggalnya di sini. Oh di sini. Ya, gitu. Di Kabar Pojok itu saya tinggal di sana. Jadi di sini ini musola. Nah, di sini kamarnya anak-anak. Nah, Lantainya masih lantai kayu ini. Kenapa pakai panggung? Oke. ya karena waktu itu kan kita masih membaca ketinggian air kalau hujan. Oh banjir dulu. Ya? Banjir karena kita mendapatkan kiriman banjir dari gunung. Iya. Iya. Ini baru alhamdulillah 2 tahun ini tidak ada. Kita banjirnya ada tapi tidak sampai naik. Naik. Ya, banjir terakhir kami itu sampai gini Ustaz. Oh, Di atas dari lutut. atasnya di atas Iya, lutut. di atas lutut bisa. Masya Allah. Makanya waktu itu terus terang yang seperti inilah yang di Madinah ini masuk air. Air masuk. Masjid itu masuk. Masjid kita itu masuk air. Ustaz. Makanya kemudian di sini Nah, dibuat gitu. panggung ya. Ya dan mohon doanya mudah-mudahan ya tahun depan itu kita membangun. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak, Insya Allah. insya Allah kita akan bangun. Jadi kemungkinan ini gedung bersejarah ini kita akan potong. Oh ada. Ya gitu, biar ada ininya gitu ya. Karena kita mau menyambung itu dari sebelah sana. Ya 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 ya. Insya Allah lah gitu. Kalau sini lagi ntar udah jadi. Insya Allah pokoknya. Dan kita rencana ini sepanjang ini. Oh. Nah, jadi kita ambil pelan-pelan lah. Sesuai dengan kemampuan pondok. Belakangnya? Nah, jadi setelah ini di tahun 2007 Ya. ini bantuan. Oh, ini dulu ya? Nah, ini dulu. Gedung Madinah ini bantuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Oh ini. Ya, pas datang ke Jadi sini, dapat sih. saya diberi uang 25 juta. Saya jadikan fondasi desa. Saya jadikan itu makanya saya uang 25 juta sampai di mana? Di sini saya berhenti Ya. membangun. Ya di sini lah. Dan dapat fondasi. Fondasi baru mulai kerja. Yang membuat fondasi anak-anak itu, saya dan anak-anak yang membuat Ngecor. sendiri. Ngecor, Oh. pasang ini kita. Jadi makanya ongkos tukangnya tidak ada. Ya 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 Gitu. ya ya. Ya. Nah dari Betul. sinilah, nah baru di tahun 2008 juga, ya kita dapat bantuan sekitar 120 juta. Ini. Oh ini. Nah, jadi saya jadikan juga fondasi. Fondasi. juga. Oh fondasi. Iya kan? Terus jadi Tiga tiga lantai. Jadi awalnya memang peruntukannya itu untuk Iya. satu RKP Ustaz. Ya. Terus jadikan. Saya jadikan fondasi. Terus akhirnya jadi Sekarang tiga alhamdulillah lantai. sudah jadi 3 lantai. Dinamakan. Gedung Nusantara. Nah, Indonesia lah. Indonesia. Sama dengan ibu kota kita sekarang yang baru. Oh. Tidak ada namanya tadi. Apa ibu kota? Kota Nusantara ya. IKN. Jadi dari 80 yang terpilih Nusantara. Nusantara ya. Nah, gitu. Jadi saya tinggal kurang lebih 2 bulan. Mulai bulan 6 di sini. Bulan 8 saya bangun rumah saya. Oh. Gitu. Ya. Ya. Bangun rumah ini. Waktu itu kan ini belum ya. 2006 itu kan belum ini. Nanti 27. Jadi ini pokoknya langsung karena kita waktu itu di sini masih sawah. Kita masih bersawah juga di sini. Ya areal ini masih sawah semuanya. Yang kita bersawah di sini. Jadi ya kita kerja. Gitu. Jadi pelan-pelan bangunnya ya. Pelan-pelan membangunnya. Tapi hampir setiap tahun berarti membangun itu ya. Alhamdulillah Ustaz. Tiap tahun kita bisa menyisihkan menabung untuk pembangunan. Karena kebutuhan tiap tahun terus meningkat. Karena itu tadi. Dan di sini awal-awalnya 8 orang Ustaz. Iya. Oh yang putra ini pertamanya 8 orang. Iya. Pas tahun kelima itu berarti ya. Iya. Oh jadi Awalnya 5 tahun itu putri semuanya. Dia putri semuanya. Baru tahun kelima 2006. 2006 Nah, pengajaran ada langsung putra. kita menerima putra. Hanya 8 orang awal-awal. 8 orang mulainya ya. Awalnya 8 orang, terus ada wali murid, ada yang mau masuk lagi kita terima. Kalau Iya, iya, iya. kita menjadi 12 juga akhirnya. Oh,
Ini bangunan baru kayaknya ya. bangunan baru. Ya. Bangunan awalnya dari 2008. Awalnya 2008. Ada bantuan, kita dikasih bantuan 300. Kita berikan dua lokal ya, dua lokal. Nanti fondasi yang lain kita siapkan. Oh, 2 lokal pertama dibikin 2 lokal. Terus kemudian fondasinya sudah disiapkan. Yang bagian bawah. Terus setelah itu ya kita mulai lagi menabung, ada uang kemarin karena kebutuhan, ya, karena kita bisa dengan masuknya murid baru itu angka 200 Ustaz, ya, akhirnya kita masuk mempercepat pembangunan. Biar pas santri baru udah ada. Jadi walaupun saya hitung juga ya tahun depan ya kok kurang lagi. Harus bangun baru lagi dong. Bangun Ya. lagi ya, kita ini lagi berpikir kita akan membangun ini. Di mana Ya, tanahnya? itulah yang jadi makanya Yang di sini yang lebih sedikit. Ini pelan lagi 800 meter persegi. Oh, lebih luas yang di sana sih ya. Lebih luas. Yang Putri ya. Iya, gitu. Oh, jadi di sini memang masih 800 meter persegi ya. Kita berusaha Lahan lah ya. yang belakang itu kita mau ke Oh, ini posisi. masih Karena sebelah sana ya. Misalkan itu kurang lebih 1 hektar setengah. 1,5 hektar sana. Hektar ya. Dan orangnya kita itu orangnya. Jadi dari bangunan, ya kan, dari bangunan Panca ke sana itu terus sama ini kita dapat bantuan. Yang ini. 200 ribu ini. Yang ini saya Ini asrama ya? asrama. Yang ini langsung buat. Pertama ini bantuannya hanya untuk perpustakaan Ustaz. Tadinya. Tadinya. Oh, uang yang 200 saya langsung kembangkan untuk Sekalian. untuk kelas dan asrama Ustaz. Ya. Gitu. Dari sana. Jadi inilah kita punya ini. Ya kemungkinan setelah itu, nah dari pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan kita dikasih ruangan 1 dan 2. Oh, ini ruangan ini. Ini ruang ini peruntukan awalnya untuk laboratorium. Ya. Ya. Yang ini untuk apa, perpustakaan. Tapi karena fungsinya murid semakin banyak, kita rubah semua. Ya, jadikan dia yang itu kita jadikan perpustakaan masih ada, tapi sekaligus untuk rumah guru. Nah, Santri ini Putra berarti berapa sekarang? sekarang 409. 409. Terus setiap tahun rata-rata berapa? Ya 100 menerima? lebih. Yang Putra 100. Yang Putri? 100, hampir 200 nih. Oh, yang Putri lebih banyak. Ya, karena waktu itu kan dia lebih Iya, iya. ya fasilitasnya agak ini loh. Agak lebih banyak ya. Tanahnya juga masih luas di sana. Ada gitu. Jadi ya begitulah. Ya, Bangunan setelah bangun itu ini kita genjot masjidnya karena kita kan harus sholat Jumat. Ya genjot masjid ini. masih di sini ya? Iya di genjot. Ini kapasitas berapa ini? Ini awalnya kapasitas 200. Terus perkembangan itu pagar yang ketiga ini kita bongkar semua penambahan sehingga bisa menampung 400 sekarang itu. Oke, depan ini harapan, terus gambaran Al-Amanah itu seperti apa? Ya, kita bukan karena mudah dukungan amin masyarakat terhadap pondok pesantren tahun pertama. Jadi kita mendapatkan bisa ada bantuan yang tidak mengikat, sehingga kita bisa berkreasi pembangunan. Bangun terus, gitu. Sehingga Sehingga bisa memenuhi kebutuhan. kapasitasnya, fasilitas Memadai, kan begitu. Memadai, ya. Cukup memadai di kemudian hari gitu. ya, ya. Dan itu kita akan berjalan, berusaha mencari. Ya, yang penting apapun bantuan dari siapapun kita buka. Ya, kami sampaikan bukan hanya harus uang. Anda boleh membawa semen 1 sak, pasir 1 kantong, silakan. Karena pondok ini bukan milik pribadi keluarga, Ini pondok sudah diwakafkan. sudah diwakafkan semua. Jadi kita kita hanya menjaga. Jaga, Ya. pelihara, terus Pemilihan hukum ini biar dia tetap berkembang terus. Ya, karena walaupun bagaimana pondok ini sekarang dia kebanggaan pemerintah Kota Bogor. Walaupun bagaimana loh. ya. Karena
salah satu pondok terbesar dengan bangunan yang ya memang belum memadai kalau kita bilang ya. Iya. Tapi ya kita berusaha walaupun ada sih bantuan-bantuan dari pemerintah kota, tapi kan terbatas. Banyak sekolah pemerintah yang harus dibantu juga. Ya, kita kalau dikasih alhamdulillah, kalau ya sudah. Kita yang penting tetap terus membangun terus. jalan. Karena tiap tahun peminatnya terus bertambah. Ini sekarang sudah inden. Sudah ada yang inden. Karena tidak tertampung. Ini karena takut yang sampai nanti tidak mendapatkan Tempat. itu. Ya. Sudah sekitar 20 orang. 20 orang yang mendaftar untuk yang tahun mendaftar besok. untuk tahun akan datang. Ya. Ya kita ya. Kita berusaha untuk mengembangkan sesuai dengan cita-cita Allah. Apa cita-citanya? Cita-citanya kan pondok ini ke depan bisa menjadi universitas dengan segala fasilitas yang ada dan memadai dalam pondok itu cita-cita. Oh, ada universitasnya, ada rumah sakitnya. Makanya tadi diputus tadi setelah lapangan kosong kan, Ya. itu pendiri pondok sudah mencanangkan untuk sebuah masjid dan aula pertemuan. Ya. Makanya kita perlu kan Membangun. masih mencarikan kira-kira ada nggak Sini muhsinin itu yang tertarik bangun masjid luar biasa. Bangun rumah surga. ya itulah ya kita menunjukkan kita selalu tetap kita sosialisasikan memberi komunitas Alumni dong berapa berarti? Alhamdulillah alumni saat ini kurang lebih 300 300. Mana aja mereka? sebar di seluruh perguruan tinggi Indonesia dan alhamdulillah sudah ada 10 orang di luar negeri 10 orang belajar di luar negeri. di Cairo University Oh. ya. Terus di Al Yaman, terus di Turki, Sudan, Pakistan, sudah ada Universitas Kutub sudah. Luar biasa. Yang terakhir di luar negeri. Artinya bahasa Arabnya itu bisa ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa bersaing Bisa untuk bersaing. mendapatkan lulus di universitas. Jadi, itu dengan cara kita sendiri mendapatkan Iya. membuka jaringan. Santri profil lulusan itu yang diharapkan pakai seperti apa? Ya, kembalilah ke masyarakat. Kembali kepada masyarakat ya. Kita tidak menuntut yang dia harus punya ini, punya itu, tapi kembali ke masyarakat untuk menjadi munjirul qaum. Bermanfaat menjadi munzirul qaum. Yang Betul sekali. oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita di kota. Ya, betul sekali. Bawa bekal banyak dari sini, ilmu, terus kembali ke masyarakat menjadi munzirul qaum. Jazakumullah khairan Pak Kiai. Terima kasih banyak ini untuk obrolan yang luar biasa ini. Pondok ini kalau mau cerita tentang manjada wajada, inilah nih, pondok perjuangan yang luar biasa. Mulai dari nol, kita lihat tadi bangunannya, mulai dari bangunan yang sangat sederhana. Perjuangan terus dilakukan sampai akhirnya kemudian sekarang alhamdulillah pelan-pelan ini fasilitas-fasilitas bisa dipenuhi. Tapi perjuangannya sungguh awalnya itu luar biasa. Dimulai dari 12 orang ya. Belasan orang sampai sekarang berapa tahun tadi? 1016. 1016 sudah berapa tahun itu? 21 tahun. Sudah 21 tahun alhamdulillah. Dari 12 menjadi 1016. Barakallah. Oke, mudah-mudahan pondok ini terus maju berkembang. Amin. Ya Rob, bermanfaat buat masyarakat. Antum, para guru-guru mudah-mudahan selalu sehat ya.
tetap istiqomah ya, selalu mudah-mudahan mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sahabat Menjada Wajada. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.